yang telah berniat jahat kepada Safira yang buat dia keguguran. Untung saja tadi dia berusaha untuk memvideokan semacam bukti, karena memang di situ Pak Gunawan tidak menginginkan Dania itu sebenarnya jahat kepada Safira, karena walau bagaimanapun dia adalah kakaknya Safira. Ternyata permusuhan mereka sudah sampai ke tahap sini. Untung saja di situ Romi tadi berhasil diomongin seperti itu supaya jauh ditekan oleh Pak Gunawan supaya menjauhi Dania seperti itu. Nah, sementara ini ada Abian, di mana Abian ini berusaha untuk mencari adiknya, yaitu Yunia, yang entah hilang kemana. Ditemani juga oleh Ariana. Kenapa? Karena Abian itu takut kalau adiknya itu kemana-mana. Dia kan depresi, dia punya banyak masalah atas kasus yang menimpa dia pada waktu SMA dulu. Nah, maka dari itu kakaknya Abian sangat khawatir kepada adiknya. Ya, walau bagaimanapun keadaannya, jiwa mentalnya kan masih belum sembuh betul. Makanya di situ dia khawatir, dia berusaha untuk menelpon, namun ternyata teleponnya tidak diangkat. Nah, kemudian karena Abian ini stres, dia bingung harus mencari di mana. Kemudian Ariana berusaha untuk menegaskan dan bilang kepada Abian bahwasanya lebih baik carinya di rumah. Karena biasanya kalau orang punya banyak masalah itu biasanya kembali ke rumah. Kenapa? Karena tidak punya tujuan. Di situ Ariana dan juga Abian nggak tahu masa lalunya Yunia, adiknya itu siapa. Dan ternyata kenal loh dengan Safira. Itu yang tidak diketahui oleh Abian, bahwa adiknya Yunia itu sebenarnya lagi menguping di mana keberadaannya Safira dan berusaha untuk membuntuti Safira. Namun sayangnya di situ Abian tidak tahu. Abian ini benar perhatian banget kepada adiknya. Jangan sampai adiknya itu sakit, apalagi adiknya lagi kena masalah. Dan Ariana berusaha untuk bilang sama dia untuk stay home, semacam itu. Kemudian Ariana tak kuat menahan. Kenapa? Karena dia tangannya dipegang. Kenapa Abian itu megang tangannya Ariana, makanya Ariana bingung seperti itu. Kemudian di situ Abian mengatakan bahwa dia terima kasih kepada Ariana yang selalu support Abian, dan dia berusaha untuk membantu mencari adiknya Yunia, entah kemana. Dan di situ
mendapat perhatian. Dipegang tangannya, pastinya Aryana senang dengan adiknya saja. Dia perhatian banget, lalu dengan istrinya nanti gimana? Pasti lebih perhatian. Nah itu Aryana itu senang banget kan, dia senang banget dipegang tangannya, mendapatkan perhatian. Dia bisa membantu mencari adiknya Yunia. Dia senang banget, dia kesemsem, dia tersenyum semacam itu. Karena walau bagaimanapun dia suka sama Abian. Sementara ada Julian yang mengajak Safira ke peternakan agar dia happy, agar Safira tidak terlalu memikirkan banyak masalah. Namun di situ Safira tidak tahu bahwa dia itu dibuntuti oleh teman lamanya, yaitu Yunia. Dan Safira yang saat ini hidup bahagia, sementara Yunia harus menanggung malu karena perbuatan di masa lalu. Ada orang yang telah melecehkan di. Kasihan banget Safira itu hidupnya. Kemudian di situ Safira berusaha untuk diajak keliling-keliling oleh pemilik peternakan tersebut untuk melihat semua hewan-hewan yang ada di situ. Dan Safira pastinya senang banget semacam itu. Makanya Yunia terus membuntutin, enggak suka dengan kebahagiaan Safira. Sementara dia harus menanggung malu sendiri. Safira justru malah enak-enakan punya suami yang akan dirinya dia happy semacam itu. Kemudian ketika Safira berusaha untuk diajak di tempat peternakan itu jalan-jalan melihat hewan-hewan, kambing, sapi, dan lain sebagainya, dia senang banget dan happy banget. Kemudian ketika dia jalan, tidak sengaja dia mau jatuh, terpleset, dan untung saja di situ ada suaminya yang selalu standby, yang selalu ada buat Safira. Karena kan jatuhnya itu biasanya, tapi malunya seperti setengah mati. Di situ Julian selalu bisa membuat Safira happy, aman ketika bersama dengan Julian, karena jangan sampai Safira sedih lagi. Tiba-tiba ternyata ada orang yang datang mengabarkan kepada pemilik bahwa kayaknya ada kambing yang mau lahiran. Seperti itu. Kemudian di situ Safira boleh melihat proses lahirannya kambing. Dan dia senang banget berusaha untuk melihat. Sementara Yunia terus membuntuti di mana keberadaan Safira. Karena tidak suka dengan Safira, dia berusaha untuk mencelakakan. Pastinya kenapa? Karena dia dendam dengan Safira. Masa lalunya dia ngebantuin Safira, malah dia nggak peduli dengan Dania. Makanya dia marah betul kepada Safira. Sementara itu Yuda harus melakukan apapun agar bisa membuat Mona menjadi temannya Safira lagi. Karena dia punya kartu asnya, rahasianya bahwa Yuda yang telah menculik Julian. Makanya dia harus bisa menyatukan kembali Mona
Kemudian Yuda ingin tahu kenapa sih harus dikembalikan lagi. Baikan, emang ada masalah apa sebelumnya? Nah, itu bukan urusannya Yuda. Dan mendengar kata-kata seperti itu membuat Yuda sebenarnya ogah mau membuat Yuda membantu Mona. Namun karena dia tidak punya pilihan lain, maka dari itu dia harus membantu mendekatkan Mona kembali dengan Safira. Walaupun dia sebenarnya nggak suka dengan Mona karena nggak mau berurusan dengan Mona. Nah, dengan proses lahirannya kambing tersebut, di situ otomatis Safira melihat Safira senang banget melihat akan hal tersebut karena walau bagaimanapun dia bisa melihat proses lahirannya kambing. Dia senang sekali. Kemudian dalam hatinya dia ngomong, kalau kambing saja bisa lahiran, dia berharap bahwa dia juga punya anak laki. Seperti itu, meyakinkan Safira bahwa dia ingin hamil lagi dan punya anak lagi. Makanya Safira semangat lagi. Ternyata setelah melihat lahirnya kambing seperti itu, dia melihat akhirnya buat dia happy dan dia akan mau punya momongan lagi. Dan dia akan siap dan mudah-mudahan akan diberikan kesempatan untuk lebih bahagia bersama dengan suaminya Dulian. Semoga seperti itu. Sementara itu Yunia enggak suka melihat kemesraan dia dengan suaminya yang saat ini dia dengan suaminya yang bahagia, sementara Yunia masih dalam sedih. Makanya dia tidak terima dan dia mau merencanakan keburukan kepada Safira. Semakin menarik cerita pada episode kali ini. Jangan lupa ikuti terus episode kali ini. Dan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.